Yogyakarta dikenal sebagai pusat budaya dan pendidikan, serta memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Otonomi khusus Yogyakarta sendiri adalah sebuah kebijakan yang memberikan hak istimewa kepada daerah istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan pemerintahan dan sumber daya. Status Yogyakarta sebagai daerah istimewa otonomi khusus resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 memberikan dasar sebagai provinsi dengan keistimewaan tertentu. Meskipun diakui sebagai negara monarki, namun Yogyakarta juga sangat masih menghormati norma-norma dari kesultanan yang sangat patuh dengan nasionalisme dengan berakar dari tradisi pemerintahan kesultanan. Dalam penerapan otonomi khusus di Yogyakarta dalam menjalankan tatanan sistem pemerintahannya masih menggunakan politik kesultanan dengan kewenangan yang istimewa ini dalam mengangkat gubernur dan wakil gubernur yang harus berasal dari Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Hal ini memberikan nuansa tradisional dan kultural yang kuat dalam pemerintahan daerahnya. Kesultanan Yogyakarta ini memiliki sejarah panjang. Kesultanan Yogyakarta sudah jauh berdiri sebelum masa kemerdekaan Indonesia yang banyak memberikan pengorbanan dan jasa yang sangat besar bagi Indonesia bahkan di saat sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, setelah proklamasi Indonesia, Soekarno memberikan keistimewaan bagi Kesultanan Yogyakarta untuk memiliki otoritas pemerintahannya sendiri. Hal itu juga berkaitan dengan daerah istimewa Yogyakarta yang dulu pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Salah satu fokus utama dari otonomi khusus adalah pelestarian budaya dan pendidikan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya dan mendukung pendidikan lokal, termasuk pengembangan seni dan tradisi. Keistimewaan lainnya pada Yogyakarta yang sangat kental akan kebudayaannya mulai dari adat istiadat seperti halnya batik, menjadi ciri khas di sana. Yogyakarta sangat terkenal dengan batiknya, bahkan sebagai besar mata pencarian masyarakat setempat di sana, mereka menjadi UMKM pengrajin batik Yogyakarta. Secara tidak langsung, mereka ikut serta dalam melestarikan dan mempertahankan budaya batik untuk diproduksi secara meluas, bahkan memperkenalkan batik sampai ke kancah dunia. Nama saya Salsabila dengan NPM 230610100136. Halo semuanya, saya Nusya Afifah. NPM 230610101008. Halo, perkenalkan nama saya Rina Safiyati dengan NPM 220610100105. Halo, nama saya Muhammad Ekan dengan NPM 220610101008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syah Kuala. Sebelumnya pengamatan kami kepada Bapak Putra Kasih Mutabarat SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah otonomi khusus dan politik lokal. Jadi di sini kami akan memiliki tugas di drama mengenai otonomi khusus di Yogyakarta. kalau kalian penasaran, saksikan video ini sampai habis. Oh, monggo mampir jago dulu, baik koneksi. Wes lama ngerantau Jogja kirim mbak. Iya Mbak, Mas. Baik, ada Nendi tuh si metode. Oh iya, jadi saya kebetulan ada tugas mengenai otonomi khusus Yogyakarta ini Mbak Mas. Oh alah, tuh rupanya tuh mbak.
Nah, Iki diajak saya, Mbak. Salwa. Iki Mbak tanggawani kue. Gue iki bangkok Mbak. Iya Mbak, iki panganan khas Yogyakarta namanya kue bakpia. Dia dipangan ojo sini sin toh. Wes nih dipangan, Mbak. Jamin enak, Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Mas, saya ngerepoti. Orang repoti sama sekali Mbak. Oh dipangan. Pangan, Mbak. Nah, jadi nama Yogyakarta sendiri tiba dikenal kalian sebagai daerah istimewa. Bentuknya gue status otonomi khusus yang diatur secara hukum dan keistimewaan ini mulai dari sejarah Kesultanan Yogyakarta sendiri, Mbak. Yo, kayak yang kita ketahui, Mbak, otonomi khusus di Yogyakarta itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Keistimewaan Yogyakarta, Mbak. Nah, tentu nantinya lembaga pemerintahannya pun wis diatur dari Kesultanan langsung tuh Mbak, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat langsung oleh Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Oh, sangat unik sekali ya. Tidak hanya kental dalam sistem penerapan kebudayaannya, tapi juga kental dalam sistem pemerintahannya yang diatur dalam Kesultanan Sultan Hamengkubuwono. Ya, Mbak. Mbak, jika kita lihat masih banyak nih ukiran-ukiran dari bangunan-bangunan yang ada di sini yang menjadi karakteristik dari kota Yogyakarta sendiri. Nah, saking itu Yogyakarta diawini otonomi khusus isu kita nelo dari faktor kebudayaan dan kesultanannya niki Mbak. Wah, terima kasih ya Mbak. Mbak, atas penjelasannya saya jadi tahu mengenai otonomi khusus yang ada di daerah ini, Yogyakarta. Iya, sami-sami Mbak. Mbak. Yuk Mbak. Nah Mbak, Mas, kira-kira nih dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi ini tidak bisa kita hindarkan dalam Keraton Kesultanan Yogyakarta ya? Apakah itu dapat mengancam keberlangsungan tradisi adat istiadat Kesultanan Yogyakarta? Iya Mbak, kita orang iso mengingkari hak itu, tapi kita iso ngelekone upaya dengan cara kita konjuk ngemengi beringat antara modernisasi kambek keraton Yogyakarta Mbak. Iya bener tenan iku agar kesultanan dan kebiasaan adat budaya iki orang entek tergerus perkembangan zaman. Kambek modernisasi iki toh harus pakai strategi yang tepat dari kabeh pihak. Benar, kita juga perlu ngelakonnya inovasi budaya dengan nyerintili perkembangan zaman. Mas dan Mbak, kira-kira dalam penerapan otonomi khusus di Yogyakarta iki eneng sisi apik dan tidak apiknya ora? Benar tenan, dalam penetapan otonomi khusus kita ini ada sisi apik dan tidak apiknya. Dalam sisi apik misalnya nih, dalam budaya kekhasan kita masih terjaga. Dan dalam sisi tidak apiknya itu, dalam pemilihan calon gubernur itu syaratnya harus dari keraton ya. Sehingga beberapa orang merasa itu kurang demokratis dan hak terpilihnya itu masih terbatas. Nah, hal itu juga kan bisa mempengaruhi partisipasi kita sebagai masyarakat dalam menentukan pemimpin. Dan otonomi khusus juga bisa masih bergantung pada pemerintahan struktur pusat. Iya Mas, sebab itu dapat terhambat potensi daerah kita dan dapat menghambat kesejahteraan masyarakat kita. Mas, Jeng. Nah, maka dari itu, Mbak, Mas, pemerintah iki perlu eneng upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan otonomi khusus dari yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Hal itu bisa dilakukan agar tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap otonomi khusus yang ada di daerah kita. Dan dalam sistem otonomi khusus ini, kesultanannya juga harus memadukan modernisasi agar bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ya, setuju. Cukup sekian video drama dari kami, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pemahaman baru bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. López Contol Parres, 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 López Contol Parres. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya istimewa.
kuntul baris. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati, mukti utawa mati manunggalkan wa Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi, rakyat dijajah desa milang tori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja,